Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Ashabul Kahfi, mahasiswa pada peserta mata kuliah Praktik Peradilan Pidana Universitas Terbuka Aceh. Izin sebelumnya, saya akan menyampaikan simulasi proses peradilan pidana berdasarkan berkas-berkas yang telah saya susun pada sesi 1 sampai dengan sesi 5, yang diantaranya berita acara pemeriksaan atau BAP, berita acara pemeriksaan sebagai jaksa penuntut umum, surat dakwaan, surat kuasa penasihat hukum, eksepsi atau nota keberatan, dan selanjutnya adalah analisis surat dakwaan dan putusan sela. Pada bagian satu adalah pembacaan berkas kasus. Kasus yang saya gunakan dalam perkara tindak pidana pembunuhan adalah dengan terdakwa ayam dan korban bebek yang terjadi pada 2 Februari 2024 di sebuah kamar kos di Kota Bandar Lampung. Dalam BAP tersangka, terdakwa mengakui ia bahwa membawa pisau lipat, berpura-pura berpamitan, lalu secara tiba-tiba menusuk korban berkali-kali hingga meninggal dunia. Terdakwa juga mengambil barang milik korban berupa laptop, ponsel, dan dompet, serta menutupi bau jasad dengan kapur barus pada pengharum, sebagaimana saya tuliskan dalam berkas perkara BAP. Kemudian, dalam BAP Jaksa Penuntut Umum, fakta-fakta diperkuat dengan alat bukti visum, keterangan saksi, serta penyitaan barang bukti yang mengarah pada unsur pembunuhan berencana. Bagian 2 adalah pembacaan surat dakwaan. Dalam simulasi ini, saya menempatkan diri seolah-olah sebagai jaksa penuntut umum yang menyusun surat dakwaan dengan model subsidiaritas, yaitu primer pasal 340 KUHP yang dengan terkandung tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, lebih lanjut pada pasal 365 ayat 3 KUHP pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian. Dakwaan saya berdasarkan unsur tempus, lokus, dan cara melakukan akibat serta motif. Dakwaan ini menjadi dasar bagi hakim untuk menilai apakah terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Selanjutnya, pada bagian ketiga, pembacaan eksepsi atau nota keberatan. Selanjutnya, saya bergeser memerankan penasihat hukum terdakwa. Sebagai penasihat hukum terdakwa, sebagaimana dalam berkas yang telah saya susun, eksepsi saya ajukan dengan dasar yang pertama, dakwaan dianggap kabur atau obscure liber. Yang kedua, unsur dengan rencana terlebih dahulu dinilai tidak dijelaskan secara konkret dalam dakwaan. Yang ketiga, identitas dan peran barang bukti dinilai belum terurai secara spesifik. Selanjutnya, motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Melalui eksepsi tersebut, saya mohon agar majelis hakim menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum atau setidaknya memerintahkan jaksa memperbaiki dakwaan. Pada bagian keempat, analisis dakwaan dan putusan sela. Pada sesi berikutnya, saya menyusun analisis dakwaan dan putusan sela yang menjadi dasar simulasi pada bagian ini. Dalam analisis, saya menilai bahwa yang pertama, dakwaan jaksa telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana pasal 143 KUHP. Yang kedua, uraian waktu kejadian, tempat, cara melakukan, dan barang bukti sudah dijelaskan secara jelas. Yang ketiga, keberatan penasihat hukum mengenai unsur rencana terlebih dahulu merupakan ranah pembuktian, bukan syarat sah dari dakwaan. Oleh karena itu, dalam simulasi sebagai hakim, saya menyusun putusan sela pada pokoknya. Pertama, menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa. Kedua, menyatakan surat dakwaan sah. Yang ketiga, memerintahkan pemeriksaan pokok perkara untuk dilanjutkan. Putusan sela tersebut mencerminkan pemahaman terhadap asas kejelasan, dakwaan, dan batasan ruang lingkup eksepsi. Pada bagian penutup atau bagian kelima penutupan simulasi, melalui penyusunan dan pembacaan seluruh dokumen tersebut, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertama, bagaimana proses formil penyusunan BAP, dakwaan, eksepsi, hingga putusan sela. Kedua, bagaimana membangun argumen hukum berdasarkan fakta dan unsur pasal. Dan yang terakhir, serta bagaimana proses interaksi dinamika peradilan berlangsung secara nyata. Simulasi ini menjadi pengalaman berharga untuk mempraktikkan ilmu hukum, tidak hanya secara teori, tetapi juga aplikatif sebagaimana yang terjadi dalam proses peradilan sesungguhnya.
Demikian simulasi yang dapat saya tampilkan berdasarkan berkas-berkas tugas yang telah saya kumpulkan pada mata kuliah praktik peradilan pidana. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan berhubung kami di Aceh sedang dilanda banjir dan juga terputus secara total baik itu listrik dan sebagainya. Sekian dari tugas yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf atas segala kekurangan Ibu. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.